Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikatul Ulia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, kita akan belajar mengenai teori belajar konstruktivistik, kemudian teori belajar konstruktivistik menurut Piaget, lalu menurut Vygotsky, dan yang terakhir adalah implementasi teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan anak usia dini. Nah, untuk hakikat teori belajar konstruktivistik itu pada intinya adalah membangun ide-ide peserta didik ataupun siswa. Lalu, untuk konsep pengetahuan, menurut teori belajar konstruktivistik adalah bukan sesuatu yang pasti, namun suatu proses pembentukan. Nah, semakin banyak berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, maka peserta didik itu pengetahuan dan pemahamannya akan meningkat dan lebih rinci. Kemudian kita masuk ke konstruktivistik. Jadi intinya konstruktivistik itu guru ataupun orang dewasa yang menstimulasi anak usia dini itu diperbolehkan untuk berbeda. Guru itu tidak mengajarkan atas perintah yang sama. Misalkan, guru menyuruh anak untuk mewarnai ikan semua dengan warna yang sama, dengan ikan yang sama. Itu bukan merupakan konstruktivistik. Untuk penerapan konstruktivistik, misalkan guru ini bisa memberikan pertanyaan, "Apa yang kamu ketahui tentang jeruk? Apa yang kamu ketahui tentang rumah? Apa yang kamu ketahui tentang kereta?" Dan lain sebagainya. Sehingga anak ini dapat membangun ide-ide pengetahuan yang dimiliki siswa. Nah, semakin luas pengetahuan siswa atau peserta didik, maka semakin kreatif siswa atau peserta didik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip utama teori belajar konstruktivistik menurut Guru Falah. Ada 3, yaitu yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga tekanan proses belajar. Nah, yang pertama adalah siswa. Jadi, siswa ini aktif membangun pengetahuan sesuai dengan asal katanya yaitu konstruktif, membangun. Kemudian tekanan proses belajar mengajar itu terletak pada siswa. Kemudian kurikulum menekankan pada siswa. Selanjutnya kita masuk ke guru. Jadi, mengajar adalah membantu siswa belajar. Jadi, di sini guru itu sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada tekanan proses belajar. Nah, tekanan proses belajar ini lebih pada proses belajar siswa. Tadi sesuai dengan hakikatnya, teori belajar konstruktivistik adalah membangun, maka yang lebih ditekankan adalah proses belajar, bukan pada hasil belajar. Kemudian kita masuk dalam proses belajar konstruktivistik. Ada 4. Yang pertama ada peran siswa, kemudian peran sarana belajar, lalu ada peran guru, kemudian yang terakhir ada evaluasi belajar. Nah, yang pertama itu siswa. Siswa di sini aktif dalam proses belajar mengajar yang tadi sudah dijelaskan bahwa siswa ini menjadi pusat dari proses belajar mengajar. Kemudian, sarana belajar. Siswa ini dapat mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, membangun ide-ide sarana belajar. Nah, sarana belajar ini merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa. Kemudian di sini peran guru menjadi sangat penting, di mana guru itu hanya sekedar membantu siswa gitu. Yang paling penting adalah siswa, kemudian guru ini sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Apa saja yang diperlukan siswa? Guru ini eh, sebagai fasilitator menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian yang terakhir ada evaluasi belajar. Jadi setelah proses belajar ini, setelah dia membangun ide-ide, maka diadakan evaluasi kesulitan siswa ataupun kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam proses belajarnya. Sehingga nanti dia bisa belajar dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori belajar konstruktivistik menurut Piaget. Ada 4.
tahap, yaitu yang pertama skemata, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat ekuilibrasi. Nah, untuk pengertian skemata sendiri, yaitu anak mengumpulkan konsep pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, skemata itu terbentuk karena pengalaman. Jadi, di sini skemata misalkan anak itu punya konsep pengetahuan bahwa kardus itu bisa digunakan untuk menaruh pakaian atau untuk menaruh barang-barang, seperti itu. Lalu di proses asimilasi adalah proses mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam skema atau pikiran yang telah ada. Nah, di sini tadi dia punya konsep bahwa kardus itu digunakan untuk meletakkan barang-barang, digunakan untuk menyimpan barang-barang, gitu ya. Itu mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam skema, pikiran yang telah ada gitu. Dia menemukan fakta bahwa ternyata kardus itu bisa digunakan berbagai karya, bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai karya. Misalkan bisa digunakan untuk membuat bis, membuat pesawat, membuat aksesoris, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam tahap akomodasi. Akomodasi di sini yaitu proses membuat skema baru karena adanya ketidakcocokan antara pengalaman baru dan skema terdahulu. Jadi di asimilasi ini dia mendapatkan pengalaman baru bahwa ternyata kardus itu bisa digunakan untuk membuat berbagai karya. Sedangkan di skemata ini dia hanya mengetahui bahwa kardus itu hanya bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Nah, di sini terjadi ketidakcocokan. Lalu kita masuk ke tahap ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Di sini dia dapat menyimpulkan bahwa ternyata kardus itu bisa selain digunakan untuk menyimpan barang, kardus itu bisa digunakan untuk membuat berbagai karya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky. Ada tiga. Yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan, yang kedua ada zona perkembangan proksimal, dan yang terakhir ada mediasi. Kita masuk ke dalam hukum genetik tentang perkembangan. Nah, perkembangan menurut Vygotsky itu tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta ataupun keterampilan-keterampilan. Namun, lebih dari itu, perkembangan seseorang itu melewati dua tataran, yaitu tataran sosial dan tataran psikologis. Jadi, perkembangan ini bukan guru mentransfer ilmu ataupun mentransfer pengetahuan kepada siswa, namun siswa itu aktif membangun ide-ide sehingga dia dapat melewati dua tataran, yaitu tataran sosial yang masuk ke dalam diri siswa. Tataran sosial ini dapat berasal dari misalkan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Kemudian di tataran psikologis itu dia membangun ide-ide, pengetahuan-pengetahuan baru yang dia dapatkan. Kemudian kita masuk ke zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal ini adalah sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang, yang masih berada pada proses pematangan. Nah, di sini peran teman sebaya yang lebih kompeten ataupun orang dewasa itu sangat diperlukan, di mana dalam proses pematangannya dia perlu adanya stimulasi-stimulasi sehingga perkembangan dan pertumbuhannya akan berkembang dengan baik. Lalu kita masuk ke tahap mediasi. Mediasi itu merupakan tanda-tanda ataupun lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Jadi, dalam proses membangun ide-ide, dia itu memerlukan tanda-tanda ataupun lambang-lambang. Misalkan, anak belajar tentang manusia purba. Nah, guru ini bisa mengajak anak untuk ke museum, misalkan ke Museum Sangiran, di mana Museum Sangiran ini merupakan tempat artefak-artefak ataupun fosil-fosil manusia purba. Sehingga dengan adanya artefak-artefak ataupun fosil-fosil manusia purba ini sebagai tanda-tanda atau lambang-lambang itu bisa memudahkan anak untuk bisa belajar lebih mendalam tentang manusia purba.
Kemudian kita masuk ke dalam zona perkembangan proksimal, di mana di zona perkembangan proksimal ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Misalkan ketika anak berangkat sekolah, dia masih dibantu oleh ibunya untuk mempersiapkan segala peralatannya, kebutuhannya. Misalkan memakai baju masih dibantu oleh ibu, memakai sepatu masih dibantu oleh ibu. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, di mana tahap kedua ini tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Jadi di sini ada inisiatif dalam diri anak. Dia sudah punya inisiatif untuk memakai seragam sendiri, memakai sepatu sendiri. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, itu merupakan tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Nah, di tahap ketiga ini dia sudah mulai untuk melakukannya sendiri, sudah mulai untuk memakai seragam sendiri dan memakai sepatu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu tindakan anak spontan dan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Nah, di sini merupakan tahap yang terakhir, di mana sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika dia mau berangkat sekolah, dia sudah bisa memakai baju sendiri, bisa memakai sepatu sendiri, dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya ketika dia mau berangkat ke sekolah. Sehingga dia akan siap untuk berpikir abstrak di usianya yang selanjutnya. Nah, yang terakhir, ada implementasi teori konstruktivistik dalam pendidikan anak usia dini. Ada dua implementasi teori konstruktivistik ini, yaitu project based learning dan student center. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum dalam teori konstruktivistik, teori belajar konstruktivistik ini berpusat pada anak, sehingga project based learning dan student center ini menjadi Eee, yang paling diminati oleh banyak orang di Indonesia sekarang ini. Karena, eee, Merdeka Belajar itu mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.